Oke, satu. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Oke. Satu, dua. Baik, yang satu, dua. Saya share screen. Materi kita ini itu guessing meaning itu apa sih? Guessing meaning. Guessing meaning itu apa? Suara saya kedengeran kan? Tumben sepi padahal Menebak arti Menebak makna. dari kata, Bu. ya, jadi menebak gitu ya. Tebak arti, kita tebak eh, maksudnya gitu ya. Iya, menebak makna gitu ya dari suatu konteks. Nah, sama masih sama sebenarnya seperti kemarin. Sometimes kan writer tells the meaning of a new word, and here are some ways writers tell the meaning of the new words. You don't need to look up the meaning of all new words in a dictionary. You can guess the meaning of many words from the context. Jadi kita nggak perlu tahu semua arti kata-katanya atau dari dictionary gitu ya. Dari misalnya kalau zaman saya sih dulu ke sekolah tuh bisa ada bantuan namanya Alphalink. Kalian tahu nggak? Masih ada nggak sih di zaman kalian Alphalink? Enggak ya? Saya Alphalink kan? perlu. Jadi dia tuh kayak di sekolah itu sih buat cari arti kata gitu. Alphalink namanya. Bentuknya ya kayak kalkulator kecil gitu. Jadi gitu, kalau misalnya butuh tahu arti kata, itu kita tinggal ketikkan aja terus tahu deh artinya muncul kayak gitu. Jadi kecil seperti kalkulator. Nah, sebenarnya kalau dari konteks gitu ya, kita nggak perlu cari di dictionary karena biasanya di writer itu ngasih tahu meaningnya itu dari konteks itu sendiri. Nah, ini contohnya nih misalnya.
Sorry, sebentar ada. Ya, contohnya number one. Ini terlalu kecil ya. Kalau cukup, ya. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Ya, solar is energy from the sun. Solar tuh apa solar? Nah, Ini sebenarnya udah diwarnain ya, beberapa sudah diwarnain. Solar tuh apa? Apakah solar itu bensin? eh, Solar? Tenaga surya juga bisa tenaga nih. surya ya. Tata surya. Ya kan, kalau dari konteks ini kita bisa lihat apa? Solar energy is ya energy. Jadi ini kan ini yang sudah ditandai kuning ya. Energi ya. Energi Surya. bakar dari mana? Surya. Jadi solar itu adalah energi. Tenaga ya. Tenaga dari mana? From From Matahari. matahari. matahari gitu ya. Jadi solar di sini adalah maksudnya matahari. Tenaga Ya. surya. Atau surya ya, benar, surya gitu ya. Jadi bukan solar bensin ya. Ya, number two, solar energy ada bracketnya ya. Power from the sun has made visits. Gitu ya. Nah, energinya itu apa sih? Energi dari yang Tenaga. perkasa Kita lihat apa? tenaga Power ya. Power Ya, kekuatan. jadi kan energi itu adalah power ya. Maaf ya. Loh, dari tadi saya belum itu ya? Belum share atau sudah? Tadi terputus. Oh, ini laptopnya ketutup. Ya udah, nggak apa-apa.
Sudah terlihat belum? Belum, Miss. Yuk, lanjut tadi solar energy ya, yang energi tadi ya. Energi ya, solar energy. Ya, see from the bracket is the power from sun. So the energy is power ya, power. And then number 3, the instructor or teacher will explain the lesson. Instructor or teacher. So, explain the lesson. Nah, kalau misalnya kita cuma kata instruktur aja, bisa meaningnya bisa banyak ya. Instruktur apa aja, gitu ya. Misalnya kita kalau mungkin ada yang pernah gym, itu panggilannya juga instruktur ya. Ya kan? Tapi kalau di sini di nomor 3 ini kita dikasih tahu sama writernya, instructor or teacher. Jadi ada or teachernya. Jadi instrukturnya itu maksudnya teacher gitu ya. Di sini will explain the lesson, akan menjelaskan pembelajaran gitu ya. Number 4, the answer is in the conclusion. Ya. Conclusion-nya itu apa? Conclusion. Simpulan, Miss. Ya, Kesimpulan. Soalnya kita belum tahu nih. Conclusion itu kan kesimpulan. Nah, dari konteks ini, dari kalimat ini ada nggak sih penjelasannya? Conclusion. The last part of the story. Gimana? Di bagian kata terakhir yang di last part of Koma the ya? story. Iya, benar. After komanya ada tulisan last part of the story. Jadi, conclusion-nya itu biasanya di part of the konteks ini. Oh, apa sih di bagian akhir cerita tuh apa? Oh ya, mungkin kesimpulannya gitu ya. If we didn't know the conclusion is gitu ya, tapi kita tahu maksudnya apa gitu. Kesimpulan, Mem. Kenapa? Sorry. Okay. Can we continue to number 5? People who study the stars are called astronomers. People who study the stars are called astronomers. Jadi sekarang kita mau cek ya astronomers ya. Astronomers itu apa berarti? Ahli astronomi. Astronom. Astronom. Kalau dari kalimatnya aja. People study stars ya. Yang belajar tentang bintang-bintang gitu ya. Iya. Disebut astronom. Disebut astronot ya. Astronot apa sih kalau di bahasa Indonesianya? Apakah astronot, astronomers itu?
Astronomi. Astronom. Astronomi. Dia lebih ke ilmuwan sih. Ilmu. Ya, astronom. Jadi astronom belum tentu astronot gitu ya. Bukan ya, beda ya. Iya. Number 6. I will use diagrams. Terus ada dikasih tanda gitu ya. Pictures or drawings gitu ya. To explain the new machine. So, diagramsnya itu apa? Lihat sini. Pokoknya apa? Picture of drawing. Iya, Drawings. pictures or drawings. Drawing. Sudah ada beberapa perintah. Nggak sampai ya. Coba mungkin bisa dibaca dulu. Who wants to try to read? Sometimes a writer gives information about the meaning of a new word. Jadi dari beberapa kalimat gitu ya. Kalau tadi kan dari kalimat ya, dari satu kalimat. Nah, ini dari beberapa kalimat. Itu kasih arti dari satu kata yang baru gitu. Artinya. Tapi maksudnya baru di sini bukan baru yang baru ditemukan atau kata yang baru kita dengar gitu, enggak ya, tapi meaningnya, maksudnya. Kadang kan satu kata itu bisa artinya banyak gitu ya. Nah, arti dalam konteks tersebut, arti dalam story yang dibikin dari writernya itu. Coba mungkin who wants to try read our teacher speaks ini. Saya, Miss. Oke, silakan. Oke. Saya masih coba join lagi biar kelihatan kalian Maaf, suara terdengar tidak? terdengar. What is your name first? My name is Chelsea. I'm from class. Lupa. C. V. Ya. Aku baca ya, Miss. Our teacher speaks in a special way in class. He speaks in a normal way to his family. In class, he speaks English very slowly and carefully because we do not understand English well. However, he speaks English slowly and carefully to his family because they can understand English well. Jadi, what is the meaning of normal? Normal, saya ingin lagi deh, normal. Tapi sudah ada warnanya ya. Normal way itu Tuh, meaningnya saya he does not speak English slowly. normal. Normalnya tuh maksudnya gimana sih? Tidak spesial. Tidak Ya. nada bicaranya mungkin, Miss. Dia tidak slowly gitu karena keluarganya pahami bahasa Inggris. Iya. Jadi kan di sini bilangnya kan our teacher speaks in a special way in class gitu ya. Dia tuh bicaranya tuh spesial kalau di kelas gitu ya. Tapi dia normal kalau di family normalnya. Nah, yang special way-nya ini yang saya warnain biru ya, sama-sama biru ya. Special way-nya itu seperti apa kalau di kelas? Very Sama-sama slowly Slowly. and Ah, carefully. Slowly and carefully. Jadi kalau warnanya sama, itu artinya sama ya. Maksudnya itu menunjukkan meaningnya. Jadi special way-nya itu kan very slowly and carefully kalau di kelas, ya kan? Tapi kalau di rumahnya
Ya, normal way-nya seperti apa? Oh, dia tuh speak English-nya itu gak slowly dan gak carefully gitu. Yang kuning ya, yang yellow one. Karena family-nya itu ya udah ngerti bahasa Inggris gitu kan. Nah, yang ditanya adalah what is the meaning of normal? Yang kuning berarti ya, normalnya ya. Ya, dia nggak Kadang Iya, ma'am. he doesn't speak English. Jadi kebalikannya dari yang biru kan, berarti not special. Paham ya? Paham, Sampai di sini paham, ma'am. Okay. Number 2, sometimes a writer gives the meaning of a new word by explaining the meaning in another sentence. Jadi kadang maksud dari kata itu bisa dijelaskan di kalimat selanjutnya gitu ya, kalimat yang lain. Boleh coba Profesor Tracy. Saya, ma'am. Can you please raise hand first so I can Oh, Zalfa ya? yes, ma'am. Okay, Nama saya Zalfa Zafira. Jadi, Professor Tracy belongs to several professional organizations. He is a member of the Teachers Unions, the Science Foundation, and the Association of Teachers of Science. Jadi, Profesor Tracy itu bergabung dalam suatu organisasi profesional. Dia salah satu member, salah satu guru, anggota guru The Science Foundation. Ini diartiin atau langsung itu, ma'am? meaningnya aja. Jadi dia belongs to itu Jadi yang meaningnya ditanya adalah apa? he is a member. Apa, ma'am? Yang ditanya apa? What do the writer explains about? Apa yang Belongs dijelaskan to ya? Iya, belongs to tadi yang Belongs saya to-nya. jelas. Belongs to-nya itu apa? Member. Nah, Belongs lihat, to several tergabung. beberapa professional organization gitu ya. Iya, tergabung. He is a member. Nah, membernya ini yang kuning ini member. Jadi belongs to artinya sama dengan dia itu member dari beberapa Anggota professional organization, yaitu Teachers Union. Disebutin yang hijau ini. Organisasinya professional organization yang di kalimat pertama, meaningnya penjelasannya di kalimat kedua yang Teachers Unions, the Science Foundation, and the Association of Teachers of Science. Okay, thank you, Zalfa. So we know that the meaning of belongs to is the same as member ya. Kalau di konteks ini, itu ya. Iya, ma'am. Biasanya selain di konteks ini gitu, biasanya kita tahu kalau belongs to pakainya untuk apa ya? Kepemilikan. Iya, kepemilikan atau kepunyaan gitu ya. Tapi kalau di sini kan nggak kepemilikan, tapi member gitu ya. Oke, lanjut number 3. Want to try? Sometimes a writer gives the meaning of a new word by giving examples in other sentences. Want to read? I wanna try. Okay, Sansa, go ahead. Sometimes a writer gives the meaning of a new word by giving examples in other sentences. There are activities for foreign students every weekend. For example, the International Sports Club organizes soccer games every Saturday afternoon. The foreign
Students Association sponsors Saturday night dances every month, and the EMCA offers an international dinner every other Sunday night. What do the writer gives us example of activities? Uh, International Sports Club organizes soccer games. The Foreign Student Association sponsors, and the EMCA offers an international dinner. YMCA ya. YMCA. Ya, Sorry. jadi activitiesnya, for example gitu ya. Iya, aktivitasnya jadi Nah, exam. sport club. Foreign Students Association ya. Terus kita tahu juga kan, every Saturday night, sponsor Saturday night dances every month ya. Oh, bukan Yes, ini ya ma'am. dong, international. Jadi soccer games-nya harusnya ya. Ya enggak? Iya, misalnya Soccer Soccer game sama game, night dance Saturday night dances gitu ya. sama dinner. Terus international Dinner. Dinner. ini adalah activities-nya. Gitu ya. Paham ya? Sini kalau yang tadi kan yang organize-nya ya, yang sponsorinnya ya. Kalau activity-nya itu bisa dilihat di soccer games, Saturday night dances sama international dinner. Untuk foreign students. Foreign students tuh apa berarti? Ini nggak ada nggak kalimat yang menjelaskan foreign students? Sekarang I bisa I think international, Miss. foreign students. Iya, internasional karena ada beberapa ya. Ada berapa? International Sport Club, kemudian apa lagi? international dinner. International dinner. Foreign student lagi ya di bawah ya. Yes. Iya, di bawah. Nah, terus kita nggak tahu arti dari YMCA-nya. Singkatannya apa? Nggak ada dari kalimat ini ya. Jadi kita bisa tahu kalau foreign student itu internasional, berarti ya mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri gitu ya. Mahasiswa internasional ini. Jadi aktivitas untuk foreign student seperti itu. Okay, is there any question? Nggak ada, belum ada. Exercise sekarang. Boleh, who wants to try number 1? Guess the meaning of the underlined words. Please do not use your dictionary. Dari kalimat ini aja. Kita terka ya bahasa Indonesia-nya. Kita menerka arti dari kalimat. Want to try? Saya, ma'am. Who is that? Please raise your hand. Zalfa Dea Ananta. Oke. Zalfa. Sama-sama ya, Zalfa ya. Ini panggilannya gimana? Aku Kamu dari Suami juga? iya, aku dipanggilnya Dea. Ya udah. Saya dipanggilnya Vira. Oh, oke. Jadi salah dua-duanya ya. Oke. A hypothesis is a special kind of gas yang bukan a special kind of gas. Gimana teman-teman? A hypothesis is a special kind of gas. Correct. Alright. Karena dari sininya langsung ya is a gitu ya, special kind of gas. Yes. Ya.
Hipotesis itu kita, if we want to make some hypothesis, we have to be berdasarkan apa? Based on apa kalau hipotesis tuh? Based on math, Math, apa namanya, perhitungan. based on theory or data ya. Jadi kalau kita mau sebenarnya benar ini apa namanya, hipotesis itu sebenarnya perkiraan kita gitu ya. Apa sih kita mau menurut kita seperti apa? Tapi menurutnya ini nggak bisa asal menurut pandangan kita aja, nggak bisa asal gitu. Jadi karena ini spesial ya, namanya juga spesial. Nah, spesialnya dari apa? Based on theory or data. That spesial ya. Gitu. Kalau nasi goreng spesialnya pakai telur gitu ya. Kalau hipotesis spesialnya ada datanya, ada teorinya, baru kita bisa berhipotesis. Gitu. Jadi kalian hanya menurut aja, menurut pandangan kalian aja, atau menurut orang yang menurut kalian itu oke gitu ya teorinya, yaitu baru opinion. Jadi it's just an opinion. It's the differences between hypothesis and opinion ya. Nanti kalian akan belajar untuk membuat hipotesis nanti. Apalagi nanti di tugas akhir ya, deskripsi ya. Okay, so continue to number 2. Who wants to try? Aku mi. Mi. Saya mem. Mi. Udah, maybe Mi, ma'am, mi. Oke, Who want oke. to answer, ma'am? banyak loh, banyak, Saya tapi nggak Oh, muncul Mi. di sini. Yang lain Mi. Jawabnya gimana ya, sebentar. The ayamnya. Sweet. Oh, ada banyak tuh. Aulia dulu yang pertama soalnya. Tapi kamu udah tadi ya? Aku belum, Miss. Oh, belum. Oke. Okay. My name is Aulia Ramadini from class C. Number 2. Deaf people who can hear, have a difficult life. And the answer is B, can hear, Miss. Deaf. Deaf people, Ya. harus ada bracketnya ya. People who Iya, can bracketnya. hear, have a difficult life. Sebenarnya have a difficult life bisa ini ya. Iya, bisa menghadapi Have a hidup yang difficult susah. life. Ya. Maybe kalau yang dia punya difficult life-nya tidak dari kita gitu ya. Karena sebenarnya saya kurang setuju dengan kalimat ini gitu, karena ya bukan yang punya difficult life itu nggak melulu yang punya kekurangan gitu ya. Khusus, iya, Karena, betul. Setuju. Dan bukan berarti yang punya kekurangan itu pasti difficult gitu life-nya, nggak juga, pasti ada masa-masanya happy, ada masa-masanya difficult, dan itu same with another people gitu. Maksudnya nggak mesti yang difficult untuk kalimat ini ya, tapi ya udah, nggak apa-apa. Ini kan kita ambil dari sumber, jadi ini hanya kalimat saja gitu ya. Deaf people kita bisa lihat dari bracketnya ya. Jadi jawabannya cannot hear. Oke, thank you Aulia. Apalagi number 3, Ini. Nur Fitri. Jawabannya apa nih? Fitri boleh, Linda boleh. Oh, Malinda ya. Oke. I'm from class C. And number 3 is some cloth is made from natural fibers. Some cloth is made from synthetic. Natural fibers such as cotton and wool come from plant or animal. Nylon and polyester are called synthetic fiber because man makes them. The answer is A. Made by man. Yeah. Yeah.
Di natural fibers. Apa yang ditanya di garis bawah ya? Sintetik ya? Iya, synthetic. Yang pertama kita ada natural fibers ya. Natural fibers itu sama kayak apa nih? Natural fibers such as gitu ya. Cotton and wool gitu ya. Yep. Cotton and wool come from plant or animal. Nah, sintetik nylon and polyester ya. Nylon and polyester are called synthetic fiber because ada penjelasannya di situ man makes them, dibuat gitu ya, buatan. Orang. So made by Ada pertanyaan teman-teman? Masih jelas ya? Lanjut number 4. Nadia. Ini. Ya. Oke. Boleh. I'm start. This test measure your ability to communicate. This means that it will tell us how well you can give information to other people and how well you can take the information from people, books, or other source. My answer is C. You give and take information. Right? Is it correct, teman-teman? Kalau saya sih, ma'am. Yang C, ma'am. C. Yeah. Yeah, the answer You give and is take information. Can give sama give can and take. take information. Give and take. You can give information or you can give and take. Coba kita lihat ya dari kalimatnya ya. This test measures your ability to communicate. Communicate ya. This means that it will tell us how well you can give. Ya kan? You can give information to other people and how well you can say the information. Ya, jadi they can give and can take. So the answer is C. Ada yang jawab A tadi? Laughing and Ya, C ya. Yang benar. Oke, thank you. Number 5. Success. Aku, Miss. Saya roll dulu tuh. Yang pertama resmen. Success is the result of hard work. For instance, if you work hard at studying, you will get good grades. If you work hard at job, you will get more money. What one is not a result of hard work? Studying. See. Result ya. Kalau yang tanya resultnya ya. Yes. The result setelah kita tuh hard work gitu ya. Yes, ma'am. Result of hard work, for instance, if you work hard at studying, you will get good grades gitu ya. Masuk good ya. You will get more money. Berarti yang a result of hard work berarti study. Thank you. Yes, ma'am. Synonym. Sometimes a writer gives the meaning of a new word by using a synonym in another sentence. Synonyms are words that have the same meaning. Jadi artinya sama ya. Sir Isaac Newton discovered the law of gravity. This rule tells us why things fall to the ground. The word this in the second sentence di kalimat yang kedua ya. Saya warnain. Ini maksudnya di sini itu ya.
tell us that this rule is the same as something in the first sentence. Jadi maksudnya this rule ini itu apa sih? This rule ini tell us, ngasih tahu kita kenapa sesuatu itu kalau misalnya jatuh gitu ya. Ternyata itu dari Isaac Newton kan? Berarti apa itu? Hukum gravitasi. This rule-nya itu berarti sinonimnya dari mana? Dari The law the law of Law of gravity. the law of gravity. Jadi law ini artinya sama dengan rule. Kalau di sini gitu ya. Meaning-nya sama. Oke. Sinonimnya. Sekarang antonym. Want to read? Raise your hand, please. No one. Ayo, siapa? Kelas B mungkin dari tadi banyak yang kelas C. Me. Masa lagi? Me. Enggak, Nadia enggak. Vika boleh Vika. Vika belum terdengar. C. Antonyms in context. Sometimes a writer gives information about the meaning of a new word by using an antonym in another sentence. Antonyms are words that have opposite meaning. The gold rush began when gold was discovered in California. It ended when people learned that there was no more gold to find. This sentence give us two kind of information about the gold rush. It began when gold was discovered, and it ended when there was no more gold to find. We know that gold was discovered and there was no more gold to find. Have opposite meaning, so we can use that began and ended have opposite meanings. Okay, thank you. Jadi the gold rush began when gold was discovered gitu ya. It ended when people learned that there was no more gold. No more gold. Jadi ketika goldnya itu ditemukan di California, kemudian no more gold, udah nggak ada lagi goldnya gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang berkebalikan ya. Jadi kita tahu began sama ended itu opposite meaning. Seperti itu. Thank you, Vika. Okay, you need to finish. We try to please open your device and go to British Council link. Ini saya kasihnya di mana ya? Di chat bisa nggak? Linknya. Chat di sini muncul kah? Bisa ya? Ada ya? And maybe I want to
a breakout room. If the number of rooms you want to create maybe 20, so you can jadi ini automatically ya, assign 5 or 4 people ya. Jadi silahkan masuk ke grup masing-masing. Sini udah automatically dari teamsnya dimasukkan, jadi kalian tidak pilih supaya untuk menghemat waktu ya. Mem, maaf mem. Kalau belum ke add nggak bisa ngeliat chatnya mem. Please PIC kirim ke WA grup mungkin ya. PIC udah bisa kan? Silakan kerjakan di situ. Sudah masuk belum? Belum mem. Oh, jadi dia automatically-nya itu hanya yang punya ONJ ya? Kalian yang belum pakai ONJ masuk nggak? Nggak. Saya pakai WNJ belum mem. Oh, ada yang otomatis, tapi misalnya enggak. Sebentar. Kenapa? Nah, Afifah ada assign. Apakah harus punya email ONJ dulu untuk bisa assign ke root? Afifah ada Afifah pakai email apa? Iya, Bu. Tiara. Nadia pakai apa Nadia? Binurli, Nadia Sofia. Pakai itu, pakai Gmail pribadi, bukan Gmail. Oh iya. WNJ. Iya, mem, saya Iya. juga. Yang tadi saya panggilin itu berarti itu ya? Benar. Yang tadi saya panggil ada 26 unassign itu mereka bukan pakai email ONJ ya? Saya tadi pakai email UNJ belum kita nggak ke add mem. Afifah? Iya, Bu. Saya nggak pakai email UNJ. Saya pakai email WNJ udah masuk di kelas tapi chatnya nggak kebuka juga. Siapa itu tadi? Saya Muhammad Wazan. Saya juga, mem. Iya mem. Udah dimasuk di kelas C tapi chatnya tetap nggak kebuka juga ini chat. Nggak kebuka karena tadi saya kan masukinnya di main room ya, chatnya ya. Jadi harusnya buka dulu, baru ini saya ini dulu deh. Jadi kalau bisa untuk tim sekalian supaya lebih easy ya, lebih bisa pakai semua fitur-fitur di Teams. Jadi harus pakai email WNJ gitu ya. Jadi apalagi yang udah punya, kecuali memang lagi ada trouble gitu. Breakout rooms. Boleh, I need your help PIC to share the link.
Lah kok jadi cuman bertiga? Oh, ini jadinya dibagi-bagi ke room gitu ya. Ini room 19. Hah? Nggak kedengeran. Ngomong apa? Hah? Hah? Nggak denger. Nggak kedengeran.
Room yang sama 18 bukan? Iya. Tapi cuma berdua, Mem. Di sini ada 3. Jadi itu padahal pakai satu akun yang sama ya? Mana Bella? Bel? Jadi kalian pakai akun UNJ itu bisa kita beberapa device. Kok jadinya? Maaf, Mem, kok jadi kepisah room gini ya? Bisa apa tuh? Boleh tanya. Jadi kepisah gitu roomnya. Maksudnya kepisah? Iya, Mem. Jadi Ini tadi ada ada 19 room. Jadi satu roomnya itu terdiri 2 sampai 3 orang. Jadi pada kepisah gitu tadi. Pisah tuh maksudnya gimana? Kayak breakout Zoom-nya yang Iya, betul. Jadi kita kebagi-bagi gitu, Mem. Kalau bisa di dalamnya kebagi lagi. Pokoknya kita tiba-tiba keluar dari room utama ini nih, dari yang ada meme-nya. Di situ kita kayak dibagi 2-2 gitu. Saya kira itu memang meme yang meme yang ngatur gitu. Oh, di dalamnya dibagi 2 lagi. Jadi kita kepisah-pisah. Makanya di sini partisipannya berkurang kan, Mem? Kamu room berapa sih? Kita terlempar tadi. Tadi saya sih Roomnya di room beda-beda, 19. Saya 19. Berarti lumayan banyak, Mem. 11. Tadi room 19. Oh, sekarang jadinya room 19 hanya ada 2 gitu ya? Karena ada yang tadi saya masukkan apa ya? Yang baru-baru. Iya, memang kayaknya. Sekarang Yovanda ya? Apa Yovando? Yovando sekarang masih di luar. Sekarang udah. Ini sudah ada di room utama. Saya tadi keluar sendiri sih. Maaf, Mem. Maaf, Mem. Bisa masuk lagi. Jadi kita masuk ke join room atau ke main room, Mem? Join room aja, pilih sendirilah yang masih itu, bisa nggak? Kalau pilih sendiri bisa nggak? Kalau pilih sendiri nggak bisa kayaknya, Mem. Udah room masing-masing. Udah, coba pilih sendiri ya. 5 menit ya, pilih sendiri sama-sama ya. Jangan ya, saya jadi pilih sendiri aja daripada nanti saya merubah room yang lain. Udah di dalam. Saya sebut inisial aja ya. Tiara, silahkan join breakout room, pilih sendiri kelompoknya. Putri Hasna. Ya nggak apa-apa, ini kan trial and error baru pertama kali ya. Sandy, silahkan. Yang belum assign ke room, Saya breakout roomnya nggak ada. Saya apa di ini? puasa nih. Hah? Puasa. Saya belum di add di Teams-nya, Mem. Sudah pakai akun NJ. Harus assign. Karena kalau saya assign ternyata roomnya itu full, dia akan rombak yang lain.
Awal seperti ini mengerti teman-temannya yang lain. Mem, Mem, jadi untuk linknya itu Mem kirim di mana ya, Mem? Ya, kenapa? Untuk linknya itu Mem kirim melalui apa ya, Mem? Untuk linknya Mem kirim di mana ya, Mem? Putus suaranya. Ini Oh, putus-putus ya. Jadi kenapa gitu? untuk linknya itu, link yang Mem kirim, Ini yang sedang belah. Ya kan. itu Mem kirim di mana ya, Mem? Ini saya yang putus-putus aja. Bang Yovanda yang halo. Halo, Yovanda. Mem, apakah udah kedengaran? Ya, jelas. Jadi untuk linknya itu Mem kirim di mana ya, Mem? Jadi kita masuk ke breakout dulu. Di chat. Di chat. Di main room ada kan? Di chat. Main room. Di main room ada, tidak tampil. Kalau di Ini saya yang sih lagi share belum. screen ini. Oh. Yang lain gimana? Saya juga belum, Mem. Tulisannya chat isn't available. Kalau kamu nggak pakai Impel UNG nggak akan ada chat, nggak akan muncul chat, nggak akan bisa ikutin aplikasi di sini. Kalau kalian nggak pakai email UNG, tapi kalau pakai email UNG bisa terlihat ini. Tapi kan untuk yang untuk kami kan ada request kan beberapa teman tadi belum masuk ke bagian itu. Sudah, saya sudah masukkan. Mungkin kamu nggak tahu aja dia masuk ke room keberapa. Saya udah pakai email UNJ masih nggak muncul juga ini, Mem. Siapa? Saya Muhammad Fauzan tadi yang dari Penmace. Muhammad Fauzan. Kamu keluar dari ini, keluar dari apa? Room. Iya. Mutia. Itu linknya udah dikirim memang ya di chat ini. Kedengeran nggak? Kedengeran. Nggak ada, sumpah. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ini pakai email apa? Pakai WNJ bukan? Email WNJ. Ini gimana sih cara makainya? Waktu udah habis. Udah final nggak sih?
Iya. Emang kalau kita balik ke room utama, kita ninggalin ini kan artinya ya. Iya. Iya nih. Nggak tahu makanya itu. Coba kedengeran nggak? Suara kedengeran nggak, Mut? Ada di chat. Di room juga bisa kalau kalian tes tuh. Teman-teman kalian udah bisa tes di sini. Oh, saya kirim di room masing-masing. Kalian bisa lihat ya aktivitas saya ya. PIC mana sih PIC? PIC sudah dapat linknya belum? Saya belum, men. Tuh, Khairul Azmi sudah bisa chat di situ. Keluar dulu kali ya. Kalau kalian sudah ada, pasti ada teman kalian yang sudah dan harusnya kirim ke WA grup itu loh. Tanya di WA grup yang sudah ada linknya, tolong di WA grup seperti itu ya teman-teman ya. Kita kan pembelajarannya pembelajaran orang dewasa, bukan pembelajaran anak sekolah gitu ya. Anak sekolah kan akan guru-gurunya yang ayo anak-anak silahkan buka linknya, seperti itu kan sudah tidak seperti itu lagi. Tolong cari tahu temennya yang sudah, silahkan share di grup yang saya kan nggak ikut join kalian di grup WA gitu ya. Seperti itu ya. Nih saya coba share yang muncul room di sini, coba share semua. Beberapa kali salah saya share tuh, udah banyak kali tuh, udah 4. Penak C ya. Penak C coba ya. Sudah ada di bawah dengan Fitri Malinda. Sudah saya share di bawah. Oh, karena kita pakainya roomnya itu di B ya. Jadi yang C nggak terlihat ya, nggak dapet ya. Tuh, udah berapa kali. Tuh. Di main room nggak bisa ya. Bisa nggak teman PIC atau temennya udah punya link kirim ke WA grup? Kasihan yang main room yang nggak pakai akun WJ belum dapat. Sudah, men. Sudah dikirim ke grup. Oh, sudah. Untuk kelas C. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, boleh ya di sini. Hairul. Saya udah baca tadi, nggak apa-apa lah.
Boleh dibaca dulu. Saya share screen di sini ya. Buat teman-teman yang belum assign, ini mau di main room aja atau mau saya assign? Ada tab 1 gitu kan. Yang belum di-assign nih ada Angela, terus siapa lagi? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Lima menit aja. Bisa semua back to main room. Mem, mohon maaf mem. Jadi kita ini ngerjain ya mem. Ini kita ngerjain Iya. sampai selesai Baca gitu ya. dulu. Baca dulu, terus jadi nanti baru kita bahas bersama-sama. Kan di bawahnya ada task 1, task 2 ya. Itu tinggal pilih-pilih aja sih sebenarnya. Dibahasnya saat ini juga mem. Soalnya mengingat waktunya juga udah terlewat ya mem. Oh sudah habis ya? Iya mem. Sudah maintain jam 9.10. Karena kita terlalu lama di ini ya, mengatur breakout room. Bahas langsung aja ya. Di bahas fisika Indo kelas BB. Classroom dulu ya. Indo, oke. Udah. Oke teman-teman. Langsung aja. Sekarang baca biar cepat karena waktunya habis untuk kita pindah-pindah ruangan. Boleh wants to read the article. Biar cepat yuk. Oke, silakan. Nairul. Oke, terima kasih Bu. Today, grandparents are joining their grandchildren on social media, but the different generation online habits couldn't be more different. In the UK, the cover 50-50s are joining Facebook in increasing numbers, meaning that they will soon be the site's second biggest user group with 3.5 million user aged 55 until 64 and 2.9 million over 65. Oke. Meaningnya apa nih artinya? Bukan artinya ya, tapi maksudnya. Jadi jadi apa ya, kakek nenek gitu. Itu dia ikutan join sosial media ya? Iya. Ikutin siapa? Ikutin cucu-cucunya ya? Cucu-cucunya. Tapi masuknya kemana? Ke Facebook ya? Benar ya? Yes, ke Facebook. Jadi di sekitaran malah usia 5564 tuh banyak ya, sampai 3,5 million user ya. Yes, ma'am. Kemudian 2,9 itu million itu di umur Lebih dari 65-an ya. 65 atas, ya. Oke, boleh paragraf 2 kita cepat aja. Ke Filta.
Yeah, like Sheila, age 59 days. I don't to see what my grandchildren are doing. As my daughter posts videos and photos of them, it's a much better way to see what they're doing than waiting for letters and photo in the post. That's how we did it when I was a child. But I think I'm lucky. I get to see so much more of their life than my grandparents did. Ya, jadi Sheila ini nenek-neneknya tuh lihat kegiatan cucu-cucunya ya. Iya. Dari ponan anaknya gitu ya, daripada nungguin letter gitu ya. Iya, betul, Miss. Kalau zaman dulu memang kan ini ya, belum ada medsos gitu ya. Mem. Mungkin kalian juga merasakan ada neneknya atau kakeknya yang sekarang ikut medsos cuma pengen lihat kamu kayak gimana, terus habis itu sama kalian di hide ya. Biasanya gitu nggak? Biasanya Gen Z ini suka nge-hide. Oke, lanjut. Kasihan loh grandparents-nya ya kan? Miss, maaf. Lanjut. Ironically, Sheila's grandchildren are less likely to use Facebook themselves. Children under 19 in the UK are leaving the site. Only 2.2 million users are under 17, but they're not going for farm their smartphone. Chloe, age 15, even sleeps with her phone. It's my alarm clock, so I have to see. She says I look at it before I go to sleep and as soon as I wake up. Nah, ini ada kata ironically, artinya apa nih? Ironically. Ironisnya. 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 Kan tadi dikasih tahu kalau parents itu banyak yang join Facebook gitu ya. Ironisnya grandchildren-nya udah nggak pakai Facebook gitu kan maksudnya. Betul. Jadi grandparents-nya join Facebook, grandchildren-nya nggak using Facebook lagi gitu, udah nggak using Facebook lagi, tapi mereka tetap on their smartphone terus gitu kan, 24 hours gitu. Bahkan ini dibilang kan, it's my alarm clock, so I have to, so I look at it before I go to sleep and as soon as I wake up. Jadi lihat HP sambil bobok gitu ya, sambil tidur, bangun langsung lihat HP lagi gitu katanya si Chloe ini. Lanjut. Unlike her grandmother generation, Chloe age group is spending so much time on their phone at home that they are missing out on spending time with their friend in real life. Sheila, on the other hand, has made contact with old friends from school she hasn't heard from in 40 years. She hasn't heard from in 40 years. Use Facebook to arrange to meet all over the country. She says it changed my social life completely. Nah, ini bedanya nih, kalau unlike her grandmother's generation, tidak seperti generasi grandmothersnya, dia tuh yang grandchildrennya Chloe, umurnya Chloe itu kan dia biasa pakai handphone ya, tapi dia missing out spending time with their friends in real life. Jadi di real life-nya mereka ketinggalan nih, nggak kekurangan waktu untuk spending time secara real life gitu. Sementara Sheila on the other hand gitu kan, Sheila ini yang grandparents ini, dia justru ketemu old friends ya, terus meet all over the country gitu kan, menghubungkan teman-teman lama. Dia malah berubah social life-nya, it changed my social life completely. Jadi dari Facebook dia justru bisa bertemu teman-teman lama gitu. Kalau yang Chloe bukan dari teman-temannya dia kan, karena Chloe dan teman-temannya itu selalu megang HP gitu. Itu bedanya generasi grandchildren dan generasi grandparents.
Teenagers may have their parents to thank for their smartphone and social media. Their parents were the early adopters of the smartphone. Peter, 38, and fathers of two teenagers report that he used to be on his phone or laptop constantly. I was always connected and I felt like I was always working. He say, how could I tell my kids to get off their phone if I was always in front of a screen myself. So in the evening and at weekend, he takes his SIM card out of his smartphone and put it into an old style mobile phone that can only make calls and send text message. I'm not completely cut off from the world in case of emergencies, but the important thing is I'm setting a better example to my kids and spending more quality time with them. Ya, jadi kalau dari generasi ya orang tuanya gitu ya, parentsnya katanya, gimana caranya kalau mau nunjukin ke anak-anaknya jangan pegang HP terus, sementara saya juga di depan layar terus gitu kan. Akhirnya dia decision memutuskan kalau in the evening sama weekend dia take his SIM card, terus habis itu pindahin nggak ke smartphone lagi tapi ke phone yang biasa gitu ya, supaya bisa jadi contoh untuk kids-nya dia, jadi bisa spending more quality time gitu. Oke, satu bisa dibaca, bisa dijawab langsung kan nih, true false. Ayo together ya. More people age 55 or more 55 or more 55 atau lebih gitu ya use Facebook than people age 65 or more. True or false? True. 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 3.6 gitu ya, dan 2 something. Yes. Then parents typically use Facebook less than their grandchildren. True or false? True. Karena grandchildrennya sekarang berapa nih ya? Yeah. Jala feels That's grateful true. to social media. True or false? Jala is the name of grandparents ya. True. Namanya, namanya bagus untuk seorang parents. Peter found his own smartphone use affected how he felt about how much his children use their phones. Gimana? True or false? Smartphone-nya itu affected how he felt about how much his children use their phones. True or false? True. Peter has changed how much he used his phone during the working day. False. False. Feels that the changes make him a better parent. True. Oke. Wah, yang salah yang mana nih? Salah satu. Nomor 2. Seharusnya false, soalnya itu dia Oh iya. pet less than their children. Kenapa? Oh iya, benar. Karena cucu-cucunya yang udah buat less than longer ya, harusnya more than ya. Iya, more than. Harusnya more than nih. Oke, salah kita. Last two, satu lagi ya. Ini sama ya? Kayak sama deh. Kok sama ya? Iya, sama itu, Miss. Udah itu doang. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Oh, apa karena saya di tampilannya di sini ya? Kalau kalian gimana tampilannya? Kayak milih-milihin kata yang cocok Iya gitu kan? nih. Ada ya? Ya udah nggak apa-apa, kita next time ya, next meeting ya, karena waktunya sudah over. Oke, untuk kelas C kayaknya waktu itu saya sebelum sempat kasih tahu kalau nggak salah, kalau setiap pertemuan sampai pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah, 6 dan 7 deh, nanti laporannya dikumpulkan di 7. Kalian use
apapun ya, apapun aplikasi apapun gitu untuk belajar kalian. Misalnya kemarin saya kasih contoh apa? Duolingo ya. Duolingo nggak boleh pakai aplikasi apapun. Nah, kalian konsisten menggunakannya setiap misalnya sehari 5 menit atau sehari 10 menit atau misalnya weekend agak lama nih sehari 30 menit itu boleh. Use apapun aplikasi apapun yang gratis kalau bisa ya. Kalau kecuali kalau yang enggak saya duitnya banyak saya mau pakai yang berbayar ya monggo gitu ya. Jadi nanti di akhir akan bikin laporan mengenai itu aplikasi yang kalian gunakan, kenapa pakai itu aplikasinya, terus juga berdasarkan based on your needs, jadi berdasarkan kebutuhan kalian. Kalau di B kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau nggak salah di B, yang kalau C belum. Misalnya kalian kurangnya di speaking, jadi mau pakai aplikasinya yang apa namanya memperbaiki atau membantu atau meningkatkan speaking kalian gitu. Atau saya kurangnya di reading, jadi pakai aplikasi yang reading aja. Atau boleh nggak Bu pakai yang ini, website ini juga banyak loh. Tab, jadi nggak semuanya terlihat ya tadi soal-soalnya, padahal banyak soal-soalnya tuh kalau pakai laptop. Nah di sini nih B1 reading itu bisa macam-macam reading tuh, ada aku B2 tuh A2 reading, B1, B2, ini konteksnya banyak banget, bisa dipilih. Bu boleh nggak dari sini? Boleh. Gitu. Di sini nih. Terus the skill you want to practice tuh, ada level-levelnya. Listening boleh nggak Bu di sini? Saya masih kurang di listeningnya, boleh nggak pakai listening di sini? Boleh ya. Untuk pengumpulannya apa bentuknya tuh kayak jurnal gitu ya, jadi ada prosesnya. Iya, ada misalnya mungkin kalian boleh kalau bisa per week atau per day terserah gitu. Laporannya bentuknya nggak ada formatnya, jadi bebas. Boleh kalian tuliskan misalnya di awal tuh kamu goalnya apa, terus yang kamu butuhkan apa, needs-nya apa, terus aplikasinya itu tunjukin kalau aplikasi ini itu membantu saya untuk misalnya kekurangan saya tadi, misalnya ini dia itu apa namanya menyediakan misalnya reading yang tepat buat saya karena reading saya masih belum bisa kayak gitu ya. Jadi semacam buat esai gitu, tapi esainya ya tentang diri sendiri. Jadi sebelum jurnal itu ya, sebelum jurnal misalnya per week kalian udah dapetin apa, praktisnya apa aja, seperti itu. Nah itu nanti dikumpulkan di akhir di minggu ke-7 kalau nggak salah, di week 7. Jadi mulai dari sekarang aja, nggak apa-apa misalnya satu hari satu ini boleh nih, satu A1 listening satu hari, besoknya lagi ada gitu ya, atau per task satu hari itu boleh, yang memudahkan aja tapi konsisten supaya nanti sebelum UTS itu kalian ada peningkatan gitu. Ini namanya belajar mandiri dan akan nanti dibuat laporannya, nanti di assignmentnya dikumpulkan di Teams ya, ada foldernya masing-masing kelas. Seperti itu. Masih di week 7, tapi tetap dikerjakannya, di konsistensinya dihitung dari awal gitu ya. Itu aja, nggak ada tugas lainnya. Yang kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman kalian, Ibu kemarin gimana tugasnya itu untuk yang before midterm gitu ya. Oke, that's enough for today. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan nggak bermasalah lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sudah punya akun UNJ, email UNJ. Tapi kalaupun belum nggak apa-apa, masih tetap bisa ikut perkuliahan. Cuma mungkin lebih sedikit yang di main room, jadinya nggak chaos kayak tadi. Tadi ini juga kan karena lagi gabung ya. Oke, mohon maaf juga untuk minggu ini kita gabung karena kemarin saya ada kegiatan lain hari Selasa. Kemudian baru ingat kalau kalian sama-sama online, jadi bisa digabung. Kalau untuk luring tidak digabung karena nggak cukup kelasnya. Seperti itu. Jadi minggu depan masih di jadwal ya. Kalau di kelas C itu di Selasa pagi ya. Kelas B itu di Jumat pagi ya kalau nggak salah.
Nah, kalau di Selasa pagi itu jam 8 ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kalian yang kelas B ada kelas nggak di Selasa jam 10? Bisa biar Ada, Bu. setelah kelas C ada. Jam 10 kita ada kelas. Selasa jam 10. Ada Pancasila. Ada kelas. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya sudah, nanti pihaknya aja hubungi saya ya. Takutnya kalian mau ada masuk sesinya aja, nanti hubungi saya untuk yang kelas B ya. B atau C tadi itu kan saya tuh kebalik-balik aja tuh kalian tuh tidak pernah dengan ABC-nya. A itu Senin, ya itu ada berarti yang PICB. Silakan hubungi saya nanti ya. Ntar kita ini lagi. Tapi kalau luring tidak digabung karena AT itu nggak cukup kelasnya. Ya. Oke, terima kasih Desina for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.